Jadi EPR ini sebenarnya sudah diangkat oleh Pak Rahmat Witoelar oleh SBY-JK itu 2008, tapi ditolak oleh DPR karena tidak ada undang-undang khusus yang mengawal sampah. Nah, muncullah Undang-Undang 18 2008. Bisa menyampaikan paparannya karena Pak Surya yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita untuk memaparkan rencana-rencana kita ke depan untuk perumusan EPR ini, karena kita tahu bahwa meskipun EPR ini sudah ada secara regulasi di Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan ada disebutkan di beberapa regulasi, namun secara teknik, secara pedoman itu masih belum ada tuntunan untuk bisa melaksanakan EPR ini. Saya persilakan Pak Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman. Alhamdulillah pagi ini dalam bulan puasa ya, kita diberi kesehatan. Dalam bulan puasa kita sempat bertemu membicarakan hal yang memang sangat urgen, Prof ya, dan teman-teman yang lain. Sangat-sangat penting ini. Dan menurut saya hal yang kita bicarakan ini tidak bisa mundur ya, tidak bisa mundur. Dan harus tidak ada kata mundur ini, karena apa yang akan kita bicarakan ini memang seharusnya, malah sudah terlambat kita ini. Syukur-syukur sesuai target yang saya sempat tulis itu paling lambat November Desember ini sudah selesai. Jadi memang ini sangat penting. Jadi artinya perjuangan ini Prof memang sangat berat, ekstra kerja keras ya. Saya cukup panjang mengawal ini Prof. Saya sebenarnya mengikuti EPR ini sebelum EPR ya, sebelum Pak Rahmat Witoelar. Karena sedikit saya flashback Prof ya, waktu Pak Rahmat Witoelar menek LH masa periode pertama SBY, memang Pak Rahmat itu sedianya mau mengeluarkan undang-undang EPR, tapi ditolak, waktu itu ditolak sama DPR. Karena alasan DPR itu tidak ada undang-undang, maka singkat cerita bahwa muncullah Undang-Undang 18 2008 pada saat itu. Jadi EPR ini sebenarnya sudah diangkat oleh Pak Rahmat Witoelar oleh SBY-JK itu 2008, tapi ditolak oleh DPR karena tidak ada undang-undang khusus yang mengawal sampah. Nah, muncullah Undang-Undang 18 2008. Nah, memang sangat penting. Kenapa sampai sekarang kita ini bermasalah, masalah klise sebenarnya kita ini sebenarnya memang benar apa kata Prof tadi, bahwa memang mafia. Jadi saya mengawal ini Prof memang apa ya, penuh perjuangan ini. Artinya kegagalan demi kegagalan ya, alhamdulillah juga, gagal demi gagal, alhamdulillah juga lah saya dapatkan sampai kita bertemu lagi ini. Tim kita ini 15 orang. Kalau tidak gagal tidak ketemu kita ini. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya banyak berteman, teman gara-gara gagal ini mulai 2008 itu, dan paling kencangnya itu 2015 2016 Prof ya, 2016 sampai saat ini. Kenapa memang demikian ini EPR ini adalah sebenarnya yang menjadi tulang punggung utama pendanaan persampahan. Di negara manapun, ini perlu dicatat, di negara manapun ya, di seluruh dunia ini menggunakan EPR. Artinya kalau EPR yang dipakai, maka 1000% sampah nggak ada. Karena setiap jengkal sampah ya itu juga disertai dengan duitnya sejengkal itu. Itu kurang lebih gambaran besarnya gitu. Nah, pendanaan persampahan memang tidak dari APBN dan APBD. Ya dari mana? Dari EPR dan CSR ya.
dua sumber pendanaan persampahan itu EPR dan CSR pendanaan utama, tapi EPR yang paling utama, tapi walaupun belakangan muncul karena EPR itu adalah CSR yang diperluas. Yang kurang lebih artinya diperluas itu adalah CSR diambil dari keuntungan perusahaan ya, CSR. Nah, kalau CSR sudah lengkap undang-undangnya, sementara EPR itu bukan keuntungan perusahaan, tapi diambil daripada nilai produk diberikan nilai di situ. Sebentar nanti saya terangkan lebih detail, sedikit detail lagi di bawah ya. Jadi bukan lagi, jadi sebanyak-banyaknya barang itu, sebanyak juga duit itu harus keluar. Nah, sesungguhnya kalau Indonesia itu siapa yang membayar EPR itu adalah kita, masyarakat. Nah, itu. Ini yang menjadi catatan penting di awal saya sampaikan teman-teman semua. Yang menjadi persoalan kita di Indonesia ini adalah persoalan sepele sebenarnya yang diputar balik. Betul tadi Pak Prof itu bahwa mafia ini memang yang lucu juga, hampir seluruh teman-teman pengelola sampah terdepan 99% menurut saya yang juga suka dimainkan gitu loh ya. Nah, ini yang beratnya. Jadi sebenarnya ini sudah ketemu hulu hilir tidak ada yang tegas gitu loh ya, tidak yang tegas. Teman-teman juga di depan yang nyata-nyata sudah ditipu kiri kanan oleh mafia tapi masih saja ikuti gitu loh ya. Nah, yang penting kita ikuti perdalam persoalan ini karena menurut saya tadi Prof sudah sampaikan bahwa mungkin mulai dari Permen, Perpres, PP dan seterusnya itu mungkin barangkali kita mengarah kepada peraturan pemerintah. Saya ambil di tengahnya. Kalau undang-undang mungkin agak lama, tapi mungkin PP karena kalau di bawahnya PP itu pasti lagi macet ini. Pasti macet. Kenapa harus PP? Karena PP itu juga dilahirkan di Senayan. Kenapa harus di Senayan? Karena ini menyangkut duit besar. Ada kemungkinan nanti setelah kita mengarah ke Jakarta itu mungkin lebih banyak mengusulkan ke undang-undang. Tapi oke lah, kita nanti mungkin mengusulkan sangat berdasar kita mengusulkan ke PP agak cepat ya. Kenapa? 2022 ini harus berjalan sebenarnya. Tapi sebentar saya sampaikan schedule-nya itu. Nah, yang penting kita dicatat teman-teman di ITY untuk mungkin diabarkan nanti di dalam draft naskah tadi yang disebut Prof itu, naskah akademisnya itu adalah satu, siapa produsen sampah? Ini harus jelas. Siapa pabrik sampah? Ini yang menjadi persoalan ini Prof selama ini. Dipeleset di sini. Saya harapkan nanti ini teman-teman secara akademisi, sudah lama saya tunggu ini, saya ajak kiri kanan, hampir seluruh perguruan tinggi sudah saya ajak. Ini saya minta perguruan tinggi membuat sebuah rumusan seperti apa itu ramah lingkungan versi regulasi. Ini yang dipelesetkan juga. Ramah lingkungan, pikirannya ramah lingkungan bertuang barang dan bumi. Menurut saya enggak. Apa yang bisa dikelola, dimasuki akal dan dikelola itu ramah lingkungan, ramah manusia dan seterusnya gitu ya. Nah, yang penting dicatat ini adalah siapa produsen sampah. Ini menurut catatan saya itu adalah industri bahan baku di awal, di hulu, industri bahan baku, industri produsen berkemasan produk, distributor, penjual, pedagang ya, dan konsumen. Nah, minimal 6 komponen ini menurut saya itu adalah produsen sampah, pabrik sampah yang harus bertanggung jawab semuanya. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawabnya nanti itu mungkin akan dijabarkan secara nasional. Nah, ada juga yang mempertentangkan EPR, ESR, Extended Stakeholder Responsibility sama aja. Jadi cuma memang secara internasional namanya EPR. Nah, ada yang melesetkan ESR. Itu orang-orang Indonesia sendiri mau mengganti lagi EPR untuk memperlama barangkali, padahal saya sudah counter juga mereka. ESR itu sama aja. Stakeholder. Nah, udah benar stakeholder yang itu tadi 6. Nah, kalau di luar negeri menurut yang saya pantau, ini juga perlu mungkin nanti kita lacak di luar negeri, menurut pantauan saya di luar negeri itu yang membayar EPR itu adalah produsen, pabrik ya, saya pakai kata pabrikan, pabrik produk ya. Kalau di Indonesia menurut undang-undang yang bertanggung jawab kepada EPR ini adalah konsumen. Artinya
barang itu, harga barang itu, harga X produk atau sampah itu dimasukkan di dalam mekanisme harga. Berarti konsumen akhir yang membayar EPR. Berarti no problem, perusahaan nggak perlu mengelak perusahaan. Sebagaimana mengelak sekarang ini, Prof. Muncul kesan-kesan terakhir ini, Prof. Bekerja sama lintas stakeholder, asosiasi didukung asosiasi, perusahaan-perusahaan produk berkemasan berlindung di balik asosiasi untuk menolak ini benda, menolak ini EPR. Nah, kenapa dia menolak? Sebentar akan saya jelaskan lagi sedikit detail ke bawah. Nah, itu jadi ini percetakan pertama. Ini tadi siapa produsen sampah. Nah, ini penting diure tadi. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua ini produsen ditetapkan nih. Siapa produsen? Karena kalau tidak ditetapkan ini, siapa produsen sampah akan bermasalah di halaman-halaman berikutnya. Nah, kenapa harus ada kebijakan kita ini ya? Itu pertama memang undang-undang kita tidak jelas ini, Prof. Ini undang-undang pengelolaan sampah sampai bertahun-tahun ini sejak 2008 sampai sekarang ini yang selalu saya teriakkan 7 pasal sangat penting. Kenapa? Kebetulan saya juga pernah menjadi praktisi di persampahan, jadi sangat saya paham di dalam persampahan ini 7 pasal sangat penting. 12, 13, 14, 15, 21, 44, 45. Itu 7 pasal itu saling berkait satu dengan yang lain. Dan rupanya 7 pasal ini memang menjadi momok bukan cuma mafia pengusaha, tapi menjadi momok birokrasi. Itu 7 pasal. 7 pasal nanti akan kita urai dalam mungkin makalah kita nanti draft akademik kita. Nah, itu yang tadi yang pertama. Harus melalui tadi itu kenapa harus ada kebijakan ini. Terus yang kedua, pemerintah tidak memiliki dana operasional yang disebutkan tadi. Dana operasional selalu saja ini yang menjadi pertentangan sekarang juga. Khususnya saya, Prof, dengan teman-teman di Jakarta. Teman-teman yang lain itu 99% mengandalkan APBN, APBD. Sementara menurut saya bukan dananya di situ, politik anggarannya nggak di sana. Nah, inilah perlunya memang kerja keras kita ini benar. 2022 ini, Prof, itu sudah harus efektif loh. Tapi saya yakin dan percaya dengan perjuangan, dengan terkumpulnya kegagalan-kegagalan yang lalu, hawa baru, muncul napas baru kita saat ini. Saya yakin dan percaya, Prof, bila mana kita fokus ini, insya Allah paling lambat November 2021 ini kita bisa terbitkan. Akan saya jelaskan sedikit, Prof, kenapa teman-teman di luar sana hanya berwacana saja sirkular ekonomi. Nah, mungkin nanti kita dari ITY akan mengeluarkan sebuah sikap bahwa ini loh sirkular ekonomi, ini yang dimaksud sirkular ekonomi. Kenapa Anda selama ini hanya berwacana saja sirkular ekonomi? Kenapa? Ada apa? Nah, itu nanti insya Allah dengan rumusan kita ke depan akan membuktikan kepada Indonesia, akan membuktikan kepada dunia bahwa ini loh yang namanya sirkular ekonomi. Bukan cuma sekedar wacana, tapi sirkular ekonomi itu adalah aktivitas nyata, bukan maya. Sirkular ekonomi bisa terjadi bagi kita di Indonesia. Karakter sampah Indonesia itu bila mana 7 pasal tadi yang poin 1 di atas itu terjadi, bila mana tidak terjadi pada poin 7 di atas, itu selalu menjadi catatan saya, Prof, dan teman-teman semuanya. Sirkular ekonomi terjadi, ini catatan penting semua untuk teman-teman tim. Tapi silahkan diuji. Sirkular ekonomi itu baru bisa terjadi yang disebut sirkular bila mana 7 pasal di atas itu terpenuhi. Bila mana ada salah satu pasal di atas itu tidak ada, maka non sirkular ekonomi. Makanya sirkular ekonomi bukan cuma sekedar maya, tapi dia nyata. Nah, jadi perusahaan, sekali lanjut lagi, perusahaan industri berkemasan sebagai pokok pelaksana ini harus dibuatkan pedoman. Sekarang nggak ada pedomannya.
Nah itu ya, ada perbedaannya. Terus sekarang karena tidak ada ini persoalan macam-macam, muncul lagi cukai plastik, macam-macam Prof. Jadi memang tidak bisa, harus jalan ya. Nah itu, jadi dan seterusnya nanti ini termasuk kita di Indonesia memang perlu ada kebijakan DPR dalam bentuk PP saran. Di Amerika saja itu undang-undang DPR itu lebih 40, lebih tidak ada negara di dunia ini yang mungkin nanti insya Allah semoga harus studi banding ke luar negeri. Saran saya studi banding itu di Asia saya sarankan silakan dipilih 3 negara di Cina, Jepang dan Korea. Tapi saya sarankan ke Korea dengan beberapa pertimbangan, nanti rapat berikutnya kita bahas di situ, dan mungkin di Eropa, di Jerman yang lebih bagus karena di sana ada drop coin dan seterusnya. Terus di Australia, di Perth juga mungkin bagus, nanti kita pilih aja. Dan nanti mungkin di Jakarta juga di tingkat kementerian nanti ini DPR juga pasti ada studi banding. Mulai dari seperti ban mobil, televisi, sampai kasur-kasur segala. Kenapa banyak baju masuk ke Indonesia? Baju-baju bekas itu kenapa? Itu kan DPR di luar negeri. Ada masa tidak boleh dipakai lagi. Nah itu salah satu contoh itu. Kenapa? Nah siapa yang mengatur expiry itu adalah DPR tadi di dalamnya. Nah ini semua nanti akan kita bedah bersama nanti. Makanya itu semua kenapa kita banyak Indonesia barang-barang bekas, karena barang-barang expiry yang dimasukkan di dalam mekanisme DPR itu yang menjadi masalah. Nah jadi kalau banyak barang bekas di Indonesia itu, ya ini kita harus ambil peran. Ini tidak bisa mundur ini. Sekedar catatan Prof dan teman-teman yang lain, saya tidak akan pernah mundur ini persoalan. Sekali insya Allah melalui forum ini saya nyatakan bahwa kami pribadi tidak akan mundur ini persoalan. Ini kira-kira kita butuhkan 6 bulan. Makanya saya cantumkan ini supaya ada batasan pekerjaan kita. Di warna orange itu apa yang terjadi sekarang, fase-fase kita sekarang ini mulai di yang tengah kajian 2 nasional. Sekarang kita lakukan ini adalah 1-2 bulan ke depan, semoga bisa terjadi. Saya rasa 1 bulan dengan efektivitas kita bisa peroleh ini 1-2 bulan. Memang pekerjaan kita ini berat karena menyusun draft. Tapi saya yakin dan percaya ini tidak terlalu susah karena sudah terbentang semua. Permasalahan sudah terbentang semua di depan. Hampir pasti sudah terbentang, sudah kelihatan. Tinggal nyali saja, nyali. Dan lepaskan angin-angin yang masuk, itu aja. Yang kedua di kajiannya Prof ini yang di atas, yang di tengah mungkin nanti kita akan bergabung dengan nasional. 17 kementerian lembaga. Mungkin nanti tim ini akan dilebur jadi satu di Jakarta. Itu mungkin pekerjaan 2-3 bulan juga di Jakarta, itu 1-2 bulan itu di Jakarta bersama lintas menteri. Ini leading sektor utama nanti di sini adalah Menko Maritim, Pak Luhut. Ini leading sektor yang kedua itu nanti pintu utama kita itu mungkin masuk nanti selain pintu-pintu khusus. 1-2 bulan itu adalah di DPR. Karena saran saya jangan coba-coba ini benda ini permen, nggak bisa juga permen karena lintas, sudah pasti lintas. Dia harus PP minimal. Itu yang di kanan ya 1-2 bulan. Jadi praktis kita terkejar oleh waktu sampai November Desember karena efektif. Sebenarnya ini Presiden Jokowi harus launching DPR ini 2022. Ini persoalannya Prof. Jadi sudah jelas undang-undang kita sudah ada. Sumber dana utama pembiayaan DPR sudah jelas bahwa ada di CSR DPR. CSR juga kita dipermainkan. CSR kita, SDM kita penerima CSR, masyarakat pengelola CSR di bawah, dan hampir pasti SDM kita penerima di bawah itu khususnya urusan sampah. Mereka juga nggak ngerti CSR. Mereka berani tanda tangani kwitansi kosong. 10 juta dikasih 2 juta, ditandatangani 10 juta. Ini juga menjadi PR kita ini, CSR ini ya. Jadi itu bukan APBN APD, terus CSR
sudah ada undang-undangnya, tinggal EPR-nya belum ada. Nah, tinggal seterusnya itulah ya, peta jalan dan seterusnya. Nah, ini sedikit sejarah, saya flashback sejarah EPR. Sejarah EPR mulai dari Menek LH yang saya terangkan tadi itu ditunda, terus sampai Gusti Muhammad, Menek Pak Gusti Muhammad menunda lagi, terakhir ditunda Prof Kambuaya, Prof. Jadi pada saat Menek Kambuaya itu ditunda 10 tahun. Disitulah muncul Permen LH nomor 13 2012. Jadi pada saat Permen LH 2013 itu tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah, di situ bersamaan itu ditunda 10 tahun ke depan, 2022. Maka itulah terjadi itu pada saat Kambuaya. Karena waktu itu perusahaan-perusahaan multinasional seperti Indofood, Gudang Garam dan sebagainya, mereka belum bersedia. Karena pada saat itu waktu itu mau label itu kemasan-kemasan ya. Nah, itu maksudnya di label ekonomi maksudnya. Nah, terus sekarang Menteri LH Nurbaya hampir pasti nggak ada 2 periode ini, Prof. Nggak ada kegiatan 2 periode ini kecuali gonjang-ganjing sama lingkungan, gonjang-ganjing terakhir tadi pagi juga lagi membuat lagi film yang tidak ada gunanya menurut saya. Ya itu ya. Jadi artinya ada yang lebih penting kita lakukan selain membuat film, membuat himbauan. Karena persoalan sampah ini bukan lagi himbauan, bukan lagi bersoal sedekah, bukan. Ini sampah ini wajib tidak bisa lagi himbauan, bukan lagi himbauan, harus tegas, harus diberi insentif dan disinsentif. Nah, ini sekedar catatan, Prof. Sekedar catatan. Menteri Lingkungan Hidup pernah mengeluarkan Permen 75 ya. Inilah yang digadang-gadang sebagai dasar untuk DPR. Inilah yang digadang-gadang ini. Dasar sebagai PR ya. Jadi inilah yang sekarang dibuatkan merupakan inilah yang saya sebut peta buta. Peta buta. Kenapa dia buta? Karena dia membuat peta tanpa rambu-rambu. Namanya peta itu, peta jalan itu harus ada rambu. Ada jalan stop, siapa berbuat apa, siapa dapat apa. Ini di dalam nggak ada. Yang paling hebat ini, yang temuan saya, silakan teman-teman ITY juga nanti melacak apa yang saya temukan ini. Tidak ada keterlibatan Menteri Perindustrian. Sementara yang disasar adalah produk-produk industri. Tidak dilibatkan, makanya tidak bisa permen ini benda. Tidak bisa, memang harus PP. Nah, ini tanpa keterlibatan Menteri Perindustrian. Terus yang paling heboh, yang mungkin tidak ada yang tahu di luar sana, karena saya juga tidak terlalu besar-besarkan, di dalam Permen 75 itu, Permen LH 75 itu tidak diberi insentif pengelola sampah terdepan. Yang hanya diberi insentif itu adalah industri saja, industri produk. Nah, saya tidak tahu Presiden tahu nggak ini persoalan. Ini menteri yang lain tahu nggak? Jadi insentif yang disiapkan insentif itu hanya produsen produknya saja. Kok pemungut sampah tidak diberikan? Sementara Undang-Undang 18 tahun 2008 pasal 21 seluruh yang mengelola sampahnya wajib diberikan insentif. Yang pengelola sampah yang mengolah sampahnya, yang tidak mengolah disinsentif. Itu pasal 21 ayat 1 poin A dan poin B. Poin A adalah insentif, poin B adalah disinsentif. Nah, sementara Permen LH ini 75 ini yang baru loh ini, Prof. Ini yang dipakai sekarang ini. Hanya diberikan insentif adalah produsennya saja, tidak diberikan pengelola sampah terdepan. Bank sampah, pelapak, industri nggak ada, cuma produknya saja. Jadi hanya produknya ini saja, industrinya saja yang diberikan
diberikan insentif. Itu menjadi catatan kita ke depan untuk dibawa ke Presiden dan DPR. Nah itu juga ya, peran serta juga tidak, siapa berbuat apa tidak ada. Terus tidak ada pelabelan nilai ekonomi. Itu adalah rambu sebenarnya. Oke, lalu regulasi sampah yang ada, mulai daripada undang-undangnya dan sampai ke permen ya, ke permen yang nanti teman-teman di Jogja dan di Jakarta ya, yang masuk dalam tim kita ini nanti silakan dilengkapi. Yang kemampuan saya mendapatkan regulasi sampai sekian ini, dan masih ada khususnya undang-undang CSR itu sudah sangat lengkap, undang-undang CSR sangat lengkap, tapi saya tidak terlalu banyak masuk di sini. Inilah semua rangkaian regulasi-regulasi yang akan menjadi pedoman kita ke depan sampai ke menghadap Presiden dan DPR ya. Yang merah itu Permendagri 33 itu dicabut, Prof. 2016 dicabut, Prof. Padahal itu sangat penting. Kenapa sampai ini hari, sampah ini hari seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kenapa sampah amburadul? Karena Permendagri 33 ini dicabut. Permendagri 33 ini adalah landasan bekerjanya kabupaten kota, landasan bekerjanya bupati, wali kota dan gubernur. Ini hilang. Landasan insentif ada di sini juga. Semua ada di situ. Nah ini juga yang dicabut. Tapi itu Prof saya sudah pernah minta kepada Mendagri. Ini dasar pencabutannya di Permendagri 20 tahun 2016. Ini dasar pencabutan. Ini lumpuh semua. Tanggal 16 Desember yang lalu, Prof, saya pernah menyurat kepada Menteri Dalam Negeri. Ini pernah saya menyurat tanggal 6 Desember 2018. Tapi sampai sekarang Menteri Dalam Negeri tidak menjawabnya. Tidak apa-apa, nanti ini kita meminta kembali lagi, tapi nanti ada sedikit revisi kalau ini. Tapi itu nanti cerita setelah kita di Jakarta bergabung dengan lintas menteri. Lanjut. Akibatnya kalau sampah tidak label, dibuang saja jadi sampah. Botol-botol dibuang, kardus macam-macam dibuang gitu. Nah ini masalah terjadi. Inilah masalah terjadi di Indonesia. Masing-masing bergerak, pemerintah bergerak sendiri, perusahaan bergerak sendiri, para pengusaha-pengusaha, pelapak dan sebagainya, para pemulung sampah dan sebagainya itu bergerak sendiri saja. Jadi amburadul, hancurlah negara ini dengan sampah. Lanjut. Bila mana kita berhasil mengantar PPEPR ini, insya Allah saya yakin dan pasti bahwa Indonesia akan bebas dari sampah. Nanti kategori berkemasan sudah mulai masuk kita teknis, nanti ada teknis ini ya. Apa yang pertama berlaku, menurut saya nanti mungkin kemasan-kemasan apa ya, seperti saset-saset gini itu ya. Ini yang pertama, makanan minuman gitu loh ya, makanan minuman. Yang pertama mungkin nanti tentang elektronik, televisi, kasur macam-macam, nanti itu di mobil apa, semua yang dipakai, baju kita ini, semua selimut apa yang kita pakai ini, semua EPR, nggak ada tidak. Jadi apapun yang di depan kita menjadi produk, kecuali yang mungkin seperti padi, beras itu ya itu tidak. Tapi kapan dikemas, karungnya macam-macam, jam tangan, arloji, termasuk buku. Yang tidak nanti ada expirednya itu buku. Tapi nanti kita bicara itu teknis ya. Bahan bangunan, semen apa macam-macam, itu semua ada EPR-nya. Nah proses pemberian EPR itu ada berdasar LDU, BDU, nanti ini kita jelas. Secara teknis ke depan kita akan bicara nanti, menentukannya ada ditentukan, nanti diberikan label ekonomi di botol-botol, berapa harganya kalau sudah jadi sampah dan seterusnya ya. Itu ada, nanti ada kalau multi layer, kayak ini bagaimana, kayak ini gimana ya kan. Ini contoh nih. Nah ini semua nanti akan dikelompok-kelompokkan, tapi nanti secara teknis kita akan bahas itu. Lanjut, kemasan kosmetik macam-macam semua ini harus dikasih harga. Kalau di Jerman, Prof, deroponnya itu ada nilai. Setelah nilai itu keluar peringaut itu bisa ditukar duit, bisa dipakai belanja dan seterusnya di luar negeri sampai kepada Australia. Di Amerika juga sama, di Korea Selatan waktu saya studi banding ke Korea Selatan termasuk ada, di Cina juga, waktu saya ke Jepang juga begitu.
secara teknisnya bagaimana. Nah, ada pendekatannya wajib, ada nego, ada sukarela. Nanti itu kita akan membahasnya lagi secara detail di kemudian ya. Di kemudian. Tapi ini di dalam pertama. Nanti EPR berjalan dari bahan baku, dari produsen, dari distributor, retail, pasar, konsumen. Terus pemilahan oleh konsumen masuklah ke PKPS. Ada disposal, ada yang langsung penarikan oleh konsumen. Jadi tidak semuanya langsung ditarik oleh perusahaannya seperti yang terjadi sekarang. Ini keliru sekarang ini. Nggak bisa dipermainkan ini duit rakyat. Kenapa sekarang mereka bermain, para perusahaan bermain itu? Kenapa? Ini sekedar catatan, mohon maaf Prof. Karena pada saat Prof Kambuaya, Menteri Negara Lingkungan Hidup masa SBY, pada saat menunda 2012, ini tercetus di DPR di Senayan, Jakarta. Kebetulan saya hadir di Senayan, Jakarta pada tahun 2012 bahwa terjadi penundaan EPR 10 tahun yang akan datang, berarti tahun 2022. 9 tahun yang lalu saya dulu saat itu ditunda 10 tahun, 9 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Tapi ini catatan, tapi perusahaan diberi kebijakan melakukan uji coba, memasukkan mekanisme produk EPR-nya ini kepada mekanisme harga. Makanya sudah banyak perusahaan besar itu yang melakukan EPR, tapi pemerintah dalam hal ini leading sector dalam persoalan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, itu tidak ada monitoring evaluasi. Saya sudah curiga ada gratifikasi di dalam. Saya duga kenapa hambatan ini besar, karena saya duga sejak 10 tahun lalu dan paling keras-kerasnya 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu sudah saya duga terjadi gratifikasi, Prof. Semua catatan sobat teman-teman. Kenapa saya berani masuk ke Unhas kemarin itu 2019 sampai sekarang ke ITY? Dan kenapa saya yakin bahwa hanya kita yang menjadi solusinya ini sampai Indonesia? Karena PKPS-nya sebenarnya Primer Koperasi Pengelola Sampah. Orang di luar sekarang kenapa semua mereka tidak akan bisa mendapat sebuah solusi EPR karena PKPS tidak ada. Kebetulan alhamdulillah Prof, saya penemunya PKPS ini Prof. Dan Menteri Koperasi sangat setuju. Dan kalau kita lihat di luar negeri, juga di luar negeri ada pengelola sampah semacam PKPS, tapi bukan PKPS namanya. Pak, di luar negeri umumnya pakai NGO. Ya, kalau di Korea Selatan dia pakai koperasi tani NACF. PKPS ini sebagai infrastruktur. PKPS itu yang kuning-kuning itu artinya PKPS itu adalah dimiliki oleh semua yang kuning. Termasuk industri di kiri itu loh. Di kanan industri, jadi tidak ada saling tipu. Semua dalam rangkaian ini adalah berhak menjadi anggota PKPS. Makanya tidak ada tipu menipu. Makanya bila mana ada komponen yang tidak menyukai ini PKPS atau tidak menyukai konsep kita ini, hanya dua saja. Satu adalah yang disebut tadi Prof Hafi tadi adalah mafia ya. Yang kedua, saya golongkan yang kedua Prof, sebenarnya mafia sama saja semua, tapi saya sering sebut Prof, yang kedua ini adalah birokrat yang korup. Jadi yang benci, dua komponen yang benci daripada sebentar kita ini adalah birokrasi yang korup dan mafia-mafia yang bekerja di sekitar kita yang besar. Ya, nah ini rangkaiannya. Kenapa harus PKPS? Karena PKPS juga nanti akan mendeteksi yang kenapa dibenci PKPS oleh produk. Kenapa dibenci karena di situ ada bekerja mafia juga. Produk dari industri masuk ke misalnya dari Jakarta, barang masuk dari Jakarta ke Jogja misalnya, anggaplah saya sebutlah adalah rokok misalnya, dilapor kepada Pemda itu 1000 bungkus dilapor, itu bisa jadi 2000 bungkus masuk di daerah itu. Itu yang pertama. Tapi kalau ada deteksi oleh PKPS untuk menghitung EPR, maka korupsi yang satu akan hilang. Makanya kenapa perusahaan besar juga, perusahaan produk membenci EPR juga, karena dia tidak mau dideteksi barangnya. Dia tidak mau dideteksi barangnya turun ke pasar.
turun ke pasar, dia tidak mendeteksi berapa jumlah, karena di situ juga ada korupsi yang terjadi. 1.000 laporan di drop 2.000. Begitu juga sebaliknya, PKPS nanti akan menjadi lembaga rekomendasi untuk untuk menerima insentif. Nah, itulah administrasinya. Nah, itulah sirkular ekonomi. Jadi PKPS itu adalah suprastruktur penggerak daripada buang sampah, penggerak daripada, itulah yang disebut sirkular ekonomi. Itulah PKP sebagai porosnya sirkular ekonomi. Tanpa poros tidak bisa. Makanya memang dibutuhkan itu. Ada 2 lembaga yang dibutuhkan bila mana EPR mau jalan. Adalah pertama tadi PKPS, itu lembaga nomor bawah ya. Ini yang terjadi sekarang. Ini kondisi saat ini, EPR diambil oleh perusahaan. Ini kondisi sekarang, Prof. Kondisi saat ini 9 tahun sampai ini hari, saya curiga dana-dana kita sudah diserap, ini nanti output pekerjaan kita. Ini output pekerjaan kita nanti harus ada lembaga EPR di atas, LP EPR, lembaga pengelola EPR, itu yang di atas. Lembaga atas LP EPR, lembaga bawah adalah PKPS. Nah, inilah semua terjadi, EPR, PKPS, putarannya barang. Entar ada rekomendasi di situ, nanti kita rapat berikut kita jelaskan. Di situ ada identifikasi produk nasional. Lanjut. Nah, bila mana terjadi di situ, disitulah akan kelihatan nanti sosialnya bank sampah ke masyarakat. Di situ terlihat ekonominya, di mana EP ekonomi, fungsi sosial bank sampah sebagai sosial, bagaimana berbisnisnya itu bank sampah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ada silang asosiasi dengan produsen terjadi di Kuning ini. Dia mau hilangkan PKPS. Dia mau hindari EPR. Itu ya, dia mau hindari EPR. Perhatikan, silakan. Saya akan sedikit cerita. Ini dibutuhkan, Prof. Selain tadi PKPS, kalau PKP lembaga ini penting juga nanti. Lembaga pelaksana EPR mungkin sebuah badan, Prof. Badan pelaksana ini. Sebuah badan setingkat menteri nanti mungkin ini. Jadi memang pekerjaan kita ini sangat strategis dan berat. Tapi kalau kita berhasil, saya yakin dan pasti inilah pemecah batu yang paling hebat. 14 menjadi pemecah batu besar. Usulan kita adalah undang-undang. Kita perlu pembentukan lembaga EPR. Kita perlu permen koperasi nanti tentang PKPS. Kita perlu permen perindustrian tentang kategori produk EPR. Dan pendampingan, ini penting nanti ke depan. Kita harus mendampingi, ada pendampingan Pemda 1 dan 2 untuk pembuatan Perda EPR. Ini nanti kita bahas lagi ya, untuk rekomendasi nanti kelanjutannya. Nanti silakan teman-teman tambahkan, ini hanya sekedar usulan dari saya. Silakan teman-teman kembangkan ya. Oke, demikian Prof ya, saya sampaikan, mohon maaf ini teman-teman. Ini pun sebenarnya sangat-sangat saya dari 60 lembar, kurang lebih 70 lembar Prof. 2 hari ini saya ringkas menjadi 31 lembar. Mohon maaf kalau panjang. Ini hanya ada 31 lembar dari kurang lebih 70 lembar saya singkat selama 2 hari ini, sangat sampai di situ. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.